Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara dalam kuliah ke-14 unit proses fisika kimia teknik lingkungan. Pada kesempatan ini kita membahas tentang ion exchanger atau penukar ion dalam pengolahan air. Dalam prinsipnya, ion-ion terlarut di dalam air itu dapat ditukar gantikan dengan ion-ion yang ada di resin dengan sistem ion exchanger. Jadi secara umum ini adalah hampir sama dengan proses adsorpsi. Kalau di dalam proses adsorpsi yang ditangkap atau diserap itu adalah bentuk senyawa utuh ya, atau part ya. Sedangkan di ion exchange ini adalah yang diserap, nanti yang ditukar ganti dengan prinsip penyerapannya adalah ion. Jadi ini bedanya. Nah, ion-ion di larutan itu akan dapat ditukar dengan ion yang bermuatan sama di gugus aktif resin. Jadi artinya ion yang terlarut itu nanti begitu lewat resin, ionnya ditukar asal muatannya sama dengan ion resin yang aktif ya, di permukaannya, sehingga nanti yang terlarut akan terikat di resin, sedangkan ion yang di resin itu akan ikut dalam larutan. Makanya di dalam pengolahan air, ion-ion yang cukup besar seperti Ca+, Fe2+, Ca2+, Fe2+, Mn2+, dan lainnya ya, itu bisa ditukar dengan ion H+ yang ada di resin, sehingga nanti ion-ion yang besar itu akan tertangkap di resin, sedangkan H+-nya akan keluar dari resin ikut dalam air. Nah, kalau dengan anion saja nanti airnya menjadi asam karena banyak mengandung H+. Nah, nanti karena yang tergantikan adalah kation, maka anionnya masih tetap. Untuk proses selanjutnya adalah dimasukkan lagi ke resin yang nanti menukarkan anion. Jadi kationnya ditukar di resin kation, anion ditukar di resin anion. Yang dari resin kation keluar H+, yang dari resin anion nanti keluar OH-. H+ dengan OH- itu terjadi proses penetralan menjadi H2O. Ini secara prinsip adalah pengolahan air menggunakan ion exchanger. Jadi harus berpasangan, setelah kation exchanger harus dilanjutkan dengan anion exchanger. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi bahwa ion exchanger itu ada dua, kation exchanger material atau kation exchange material dan anion exchange material. Di kation exchange material yang menjadi host atau menjadi fasa insoluble, padat atau resin itu bermuatan dasar negatif. Ya, sedangkan ion yang dapat ditukarkan atau yang bisa menempel di resin adalah kation. Ya, dalam reaksi kesetimbangannya bisa dilihat Rn ya, dengan Cm yang menempel nanti ditukar dengan C plus Q ya, yang dari larutan, sehingga nanti Cq-nya nempel di resin, Cm-nya keluar ke larutan. Demikian juga dengan anion exchange material atau exchange anion ya, maka yang menjadi host itu adalah resin bermuatan positif dan ion yang dapat ditukarkan adalah kation atau ion bermuatan negatif. Berbicara dengan material pembentuk ion exchanger atau materialnya atau hostnya tadi, ini ada yang natural seperti zeolit, kemudian bisa keramik, genteng ya. Nah, kalau bahan-bahan alam ada golongannya kayu, daun ya. Kemudian ada yang kedua sintetik ya, sintetik itu meniru kondisi di alam sebagai host ya, bisa dibuat dengan sintetik alumino silikat, atau biasanya yang sekarang umum digunakan adalah sintetik resin. Resinnya adalah polimer yang sangat panjang, kemudian ditambahkan dengan gugus fungsi ya, biasanya asam atau
basa, artinya berbasis H+ atau berbasis OH- yang nanti digunakan sebagai agen penukar ionnya. Dan berdasarkan hal tersebut, maka nanti jenis-jenis resin itu bisa dibedakan minimal menjadi 2. Ada resin penukar kation, resin penukar anion dengan penukaran asam kuat maupun asam lemah. Juga juga dengan anion dengan penukaran basa kuat atau basa lemah. Berikut ini ilustrasi proses yang terjadi pada pertukaran ion atau ion exchange, terutama dengan resin. Jadi struktur dasar resin adalah polimer chain atau rantai polimer yang mengikat secara fix koion. Ya, di sini dicontohkan koionnya negatif atau anion. Ini artinya bahwa resinnya resin penukar kation. Kalau resinnya penukar anion, maka fix koionnya adalah positif. Nah, yang mengikat awal di fix koion itu nanti adalah kation atau anion ya, ion yang dapat dipertukarkan. Sehingga nanti kalau ada mobile counter ion, ada mobile ion, itu nanti akan masuk ke resin, kemudian menggantikan kedudukan ion yang sudah terikat pada fix koion. Ya, sehingga nanti yang mobile itu tinggal di situ, yang ion sebelumnya terikat dengan fix koion itu akan terdorong oleh aliran keluar sebagai ion yang dipertukar gantikan. Ya. Nah, ini mengikuti hukum keseimbangan. Jadi artinya bahwa yang dapat ditukar itu hanya sesuai dengan keseimbangan atau kesetimbangan. Ya. Jadi, dan itu nanti pertukaran akan sampai selesai kalau ion yang tersedia untuk ditukarkan itu sudah tergantikan semua oleh mobile counter ion. Sebagai contoh ya, jika resin fix koionnya negatif 2R- seperti di reaksi di bawah itu, kemudian ion yang terikat pada fix koion adalah Na+, kemudian dia dilewati oleh air yang mengandung Ca2+, maka nanti Ca2+ akan menggeser kedudukan Na+, ya, artinya nanti tiap 2 fix koion dalam crosslink itu melepaskan 2 Na+ digantikan oleh 1 Ca, karena muatannya ini harus ekivalen muatan ya, karena Na-nya 1, Ca-nya 12, maka nanti setiap 1 Ca menggantikan 2 Na, sehingga nanti kedudukan menjadi R2 min ya, dengan Ca12 ya. Dan Na-nya keluar sebagai menggantikan kedudukan sebagai mobile ion. Nah, kalau resinnya bermuatan positif, fix koionnya, kemudian dia misalkan mengikat Cl, kemudian dilewati oleh H2ASO4, ya, negatif, ya, maka nanti Cl ini bisa tertukar ditukar dengan H2ASO4. Sehingga Cl-nya keluar. Ini karena 1:1, maka setiap 1 Cl akan ditukar oleh H2ASO4 min 1. Berdasarkan jumlah dari ion-ion yang dapat dipertukarkan tadi, ya, maka kita bisa memahami tentang kapasitas pertukaran atau exchange capacity, yaitu adalah jumlah dari grup yang dapat digunakan untuk bertukar secara reversibel dengan ion-ion di larutan. Pertukarannya bersifat selektif, artinya bahwa kalau ion negatif ya akan ditukar oleh ion negatif, kalau ion positif ditukar dengan ion positif. Ya. Jadi ini pun tergantung dari gugus fungsi jenis yang terbentuk di resin. Nah, nanti ada istilah regenerasi di sana. Jadi ketika semua ion sudah tergantikan atau kapasitasnya sudah terpenuhi, maka anion apapun yang lewat, anion yang sama yang sudah tertangkap itu nanti tidak akan menukar lagi, ya. Ataupun kalau menukar dia akan ditukar yang sama keluar lagi. Sehingga dalam hal ini
pengolahan dianggap sudah melampaui batas kapasitasnya. Artinya kalau CA masuk dan semua CA sudah menempati posisi di resin, maka CA yang masuk berikutnya itu akan terus saja keluar, atau menggantinya juga keluar CA lagi, ya artinya sama saja. Ya, ini berarti sudah melebihi kapasitas, tidak ada lagi tempat untuk CA menukar H+ misalnya. Nah, kalau seperti ini maka harus diregenerasi, artinya nanti dikeluarkan lagi CA-nya ya, dengan menggunakan larutan regenerasi, biasanya H+, ya, tetapi dengan konsentrasi yang lebih tinggi, karena prinsipnya adalah prinsip pengusiran, ya, atau pergantian. Artinya ion yang lebih kuat akan mengganti ion yang lebih lemah. Kuat itu dalam hal dia muatan atau dalam hal jumlah konsentrasi. Ya, maka biasanya dalam regenerasi digunakan H+ yang pekat, misalkan HCl pekat, asam sulfat pekat, begitu. Sehingga H+-nya cukup banyak dan mampu mengusir ion-ion yang tadi sudah terikat pada resin. Ya. Ini adalah beberapa penggunaan atau aplikasi pertukaran ion di water treatment. Ya. Ada yang digunakan untuk mengolah hardness, ya, meremoval Ca2+ dan Mg2+, atau polikation yang lain, biasanya diganti dengan Na+ atau H+. Ya. Removal FeMn dari groundwater, kemudian barangkali untuk merecovery valuable waste product, barangkali wastewater mengandung Ag, Au, uranium dan sebagainya, juga bisa diambil dengan penukaran ion, sehingga Ag itu yang di air diambil dengan resin, nah, resin melepaskan H+ sebagai penggantinya. Atau demineralisasi, menghilangkan mineral dari air, atau ada juga biasanya kalau di PLTU itu desalinasi, melepaskan Na, menghilangkan Na+ dan Cl- dengan H+ dan OH, ya, sehingga nanti airnya bebas dari mineral. Removal and nitrat, amonium, fosfat dan sebagainya, atau nutrient removal di air. Contoh-contoh lain silakan saudara pelajari di referensi, ya, atau di literasi yang lain. Seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa pertukaran ion atau penggantian ini, pengusiran ion dari resin ini pertama tergantung dari kekuatan ion. Ya. Jadi ion yang lebih besar itu akan menggeser ion yang lebih lemah. Yang kedua nanti jumlah. Ya. Berkaitan dengan kekuatan ion, ini ada direct displacement series, ya, atau direct pergantian of ion exchange. Ya. Beberapa angka bisa berbeda di referensi, tapi prinsipnya adalah bahwa ion yang lebih kuat, lebih besar, itu akan menggeser ion-ion yang lebih lemah. Ya, seperti La3+ itu bisa menggeser Ni2+ misalnya. Ni2+ itu lebih mudah menggantikan Na+ dan sebagainya. Jadi yang di bawah ini, di dalam tabel, itu lebih mudah digantikan oleh ion yang ada di atasnya. Demikian juga dengan dengan anion, ya. SO4 2+ itu lebih mudah menggantikan imin misalnya. Ya. Makanya biasanya di dalam wastewater atau water treatment, terutama untuk demineralisasi, maka digunakan ion yang di resin yang paling lemah, sehingga nanti semua ion yang ada di air itu bisa menggantikan kedudukan H+ atau OH- di situ. Ya. Makanya resin diregenerasi dengan H+ atau OH-. Ya. Kalau kation dengan H+, kalau anion diisi dengan OH-. Kemudian yang kedua, penerjemahan dari direct displacement tadi atau displacement series tadi, itu ada selectivity principle. Ya. Itu hampir sama, bahwa ion yang lebih kuat itu akan menggeser ion yang lebih lemah. Ya. Misalkan seperti B+ digunakan untuk menggeser amin misalnya. Kita lihat di direct selektivitas koefisiennya, kalau Kb+ amin, Kb+ A+ ya, itu lebih dari 1, itu artinya bahwa
B plus itu lebih kuat dari A plus. Ya, tapi kalau angka K itu kurang dari 1, itu artinya bahwa yang di bawah lebih besar. Ini berarti akan terjadi sebaliknya. A plus akan cenderung menggeser B plus. Ya. Sehingga nanti deret-deret ini juga bisa menjadi acuan apakah satu ion itu mudah tergantikan oleh ion lainnya atau tidak. Ini contoh empirical relative selectivity coefficient, artinya berdasarkan beberapa percobaan maka angkanya bisa berbeda-beda, masing-masing tergantung matrik, tergantung kondisi. Contoh KNA plus H plus, ya, angkanya 1,5. Itu artinya bahwa Na plus itu lebih mudah menggantikan H plus. Kalau dibalik, KH plus Na plus itu berarti 1/1,5. Itu artinya H plus sulit menggantikan Na plus kalau jumlahnya sama. Tapi kalau jumlahnya nanti H plusnya dibuat lebih besar, 2 kali atau 3 kali, maka Na plus akan terpaksa terdorong karena potensial kimianya menjadi lebih besar, konsentrasinya besar. Ya. Contoh lain, misalkan K plus diganti H plus, maka K-nya ada 2,5. Maka K plus itu jauh lebih mudah menggantikan H plus. Nah, K plus apakah bisa menggantikan Na plus? Kita lihat ya. Dengan K 2,5 dan K 1,5 itu kalau digabungkan atau dibagikan ya, maka K plus itu menjadi juga lebih mudah menggantikan Na plus karena nilai K-nya nanti adalah 2,5 dibagi 1,5. Kita lihat formula yang tadi sebelumnya ya. Dan seterusnya penggunaannya seperti itu ya. Contoh lain NO3 dengan Cl itu 4 nilainya, maka NO3 itu mudah sekali menggantikan Cl- dan seterusnya. Kadang-kadang kita juga bisa menyatakan koefisien selektivitas menggunakan fraksi ekivalen. Ya. Jadi secara prinsip fraksi itu adalah jumlah konsentrasi satu ion atau satu zat dibagi dengan konsentrasi total, namanya fraksi. Silahkan, ini sudah dipelajari di kimia lingkungan atau kimia dasar. Saya kira tentang fraksi ini tidak menjadi problem. Yang penting bahwa jumlah dari fraksi ion, seluruh ion itu adalah 1. Ya. Demikian juga nanti bahwa koefisien selektivitas itu bisa juga dinyatakan dalam fraksi ekivalen. Ya. Dengan mengotak-atik formula konsentrasi kemudian dinyatakan dalam fraksi. Berikut gambaran arrangement atau susunan batch ion exchange di dalam satu kolom ya. Contoh di sini ada zeolit. Nah, itu nanti harus semuanya terendam oleh air. Aliran di sini harus laminer, tidak boleh ada turbulen. Maka mesti harus ada freeboard ya, untuk menjaga alirannya agar tetap laminer dan seragam. Nah, nanti di bagian bawah dari ion exchanger itu ditambahkan support ya, seperti gravel ya, dengan berbagai ukuran dan sebagainya. Yang penting bahwa nanti resin ini tidak boleh ikut keluar dalam aliran ya. Jadi tidak boleh ada turbulensi sehingga harus ditambahkan freeboard, tidak boleh ada ikut keluar dalam aliran sehingga ditambahkan support ya. Bagaimana ion exchange dioperasikan? Kita bisa melihat pada skema berikut ya. Jadi ketika dioperasikan maka waste stream yang mengandung kation atau anion itu dimasukkan ke dalam kolom kation exchanger sehingga nanti kation-kation dari waste itu akan tertangkap ya, diabsorb, dan kation yang ada di resin keluar dalam air produksinya ya. Nah, kalau yang menangkap adalah natrium, misalkan ini di cation exchanger, maka nanti ini bisa dimasukkan dalam sodium cycle ya. Tapi kalau yang digantikan adalah hidrogen, maka boleh dinamakan hidrogen cycle atau acid cycle ya. Nah, kalau sodium cycle nanti regenerasinya menggunakan NaCl,
kalau hidrogen cycle menggunakan HCl atau H2SO4 atau asam-asam kuat yang lain. Nah, ini kalau operasi ya. Nah, kalau semua kation di resin sudah tergantikan oleh waste stream kation, maka nanti ditandai dengan breakthrough. Breakthrough itu berarti kation di waste stream akan keluar lagi, keluar kembali ke outlet ya. Artinya bahwa kapasitas kationnya sudah, kalau penukarannya sudah terlampaui. Nah, ini menandakan bahwa itu harus diregenerasi. Regenerasinya menggunakan NaCl untuk sodium cycle dan asam oleh acid cycle. Nah, digantikan sampai semua ion yang tadi tertangkap di resin digantikan semua oleh H+ atau Na+. Baru kemudian nanti setelah selesai ditandai dengan pH. Kalau dengan HCl itu berarti pH-nya sama antara pH regeneran dengan pH hasil di keluarannya, ya, atau kadar NaCl-nya juga sama yang masuk dengan yang keluar, itu berarti sudah sudah kembali melampaui kapasitas regenerasinya, ya. Baru kemudian di backwash, ya. Jadi backwash itu berarti dicuci untuk menghabiskan sisa HCl di larutan atau NaCl di larutan yang tidak terangkat oleh resin, ya. Atau juga mungkin sebagian ada kotoran yang harus dicuci. Backwash and rinsing. Nah, ini sehingga nanti kalau seperti ini akan timbul waste. Sebenarnya waste itu ada pertama dari volume regeneran, yang kedua dari jumlah backwash, volume backwash yang digunakan, dan volume rinsing. Ini yang harus diolah lebih lanjut. Prinsip ini juga sama kalau mengaplikasikan anion exchanger. Jadi saya kira hampir sama saja, hanya beda ion saja yang dipertukarkan. Skema ini sama saja dengan yang tadi. Jadi kalau anion-anion yang mau dipertukarkan ketika dioperasikan di raw water, maka anion akan ditukar di resin. Nah, akan keluar sebagai air yang terolah, ya. Air terolahnya berarti tergantikan anionnya, anion di waste sudah digantikan dengan anion yang ada di resin. Nanti setelah selesai kapasitasnya yang terlampaui harus diregenerasi, ya, dengan Cl-, itu bisa dengan NaCl, ya. Nah, sehingga nanti setelah selesai diregenerasi, di backwash, dicuci sampai air yang merendam resin itu bersih kembali, ya. Sehingga nanti ion-ion yang terikat di resin itu benar-benar siap untuk digunakan kembali sebagai anion exchanger. Kemudian beberapa sifat dari ion exchanger, ya, jadi kapasitas, ya, beberapa bahan di dalam exchanger cycle, ya. Di sana ada cation exchanger, ada anion exchanger. Zeolit itu biasanya punya kapasitas antara 175 hingga 350 gram ekivalen ion per meter kubik. Jadi artinya dia bisa menukar kation itu sebesar 175 sampai 350 gram ekivalen dengan Na+. Ya. Jadi sebenarnya yang ekivalen adalah muatannya, ya. Tidak harus dengan gramnya, ya. Jadi kation yang ditukar itu bisa ekivalen sejumlah 175 gram ekivalen per meter kubik untuk natural zeolit, ya, ekivalen dengan Na. Nah, kalau resin Na itu biasanya 350 sampai 1760 tergantung resinnya. Nanti regenerannya adalah NaCl. Kemudian regeneran-regenerannya R itu nanti antara 3 sampai 6 di sana. Itu artinya bahwa 3 sampai 6 itu NaCl yang harus digunakan untuk regenerasi itu punya konsentrasi 3 kali sampai 6 kali jumlah Na yang jumlahnya itu 3 sampai 6 kali yang ada pada kualitas resin, ya. Sehingga 3 sampai 6 kali itu artinya. Demikian juga yang lain, ya, anion exchanger 5 sampai 8 gram ekivalen meter kubik, ya. Itu berarti 3 sampai 6 kali dikalikan kapasitas, ya. Jadi harus sebesar itu jumlahnya, ya. Sehingga nanti kalau dengan volume yang lebih sedikit itu harus lebih pekat,
di dalam menggunakan regenerasinya. Ya. Sodium cycle sama hydrogen cycle tadi saya jelaskan. Jadi kalau memang yang digunakan penukaran adalah natrium, itu berarti sodium cycle. Yang ditukarkan adalah H+, dinamakan hydrogen cycle. Untuk lebih jelas, saudara bisa mempelajari contoh perhitungan berikut. Ya, sampai ini sebagai contoh, ada air limbah mengandung ion kromat 120 mg per liter, Cu 30 mg per liter, dan Zn 15 mg per liter, kemudian Ni 20 mg per liter. Dan total dari wastewater dalam 450 meter kubik. Nah, kira-kira berapa banyak ion ekivalen yang harus ditukarkan, ya. Sehingga nanti artinya berapa banyak kapasitas resin yang harus disediakan, ya. Maka kita bisa menghitung yang mana konsentrasi Anda rubah menjadi ekivalen, ya, dengan cara dibagi dengan mass ekivalen. Massa ekivalen itu adalah berat molekul atau massa molekul dibagi dengan muatan aktifnya. Jadi contoh misalkan kromat, itu MR-nya adalah 52 ditambah 4 kali 16, ya. Sehingga dibagi 2 karena dia muatannya 2+, ya, sehingga ketemu 58. Sehingga massa ekivalen dari kromat ini ketika untuk pertukaran adalah 120, ya, konsentrasinya dibagi dengan 58 massa ekivalennya, ya, sehingga menjadi 2,069 anion, ya, Cr42-. Yang lain sama prinsipnya, jadi dibagi dengan massa ekivalen akan ketemu ion ekivalennya, ya. Sehingga dari sini kelihatan total ekivalen kation itu 1077 dan total ekivalen anionnya adalah 931 miliekivalen, ya. Ini total ekivalennya, ya, dikalikan dengan volume wastewater-nya. Dalam kesetimbangan di air, ya, itu total kation harus sama dengan total anion, ya. Tapi dalam soal ini terjadi perbedaan. Kenapa begitu? Nah, ini karena tidak semua anion itu dianalisis, ya. Jadi berdasarkan hasil analisis, jadi ada beberapa anion yang mungkin tidak ikut dalam analisis. Tapi prinsipnya adalah semua kation itu harus ekivalen dengan anion. Ini prinsip kesetimbangan dalam kimia. Sama halnya dengan di adsorpsi secara umum, maka di pertukaran ion ini juga ada namanya active zone, ya. Artinya active of ion exchange zone, ya. Jadi ketebalan aktif dari anion kation itu yang melakukan pertukaran, ya. Jadi ketika di awal, contoh misalkan ketika baru operasi, maka resin masih bersih. Ini belum ada yang tergantikan ionnya. Nanti setelah dioperasikan beberapa waktu, maka yang bagian atas itu sudah tertukar dan berurutan ke bawah. Ya, setelah bertukar, maka aktif zone-nya akan turun. Nah, nanti kalau sudah penuh lagi, turun itu secara simultan terus-menerus. Ya, jadi secara gradual dia akan menurun. Yang aktif dalam pertukaran itu hanya dinamakan length of active zone. Sedangkan yang sudah tertukar itu namanya sudah jenuh, dan yang di bagian bawahnya itu berarti belum tertukar. Ya, sebenarnya yang menjadi aktif itu hanya sekian, karena ketebalan sekian mungkin hanya sekian mili, ya, yang itu aktif dalam pertukaran ion. Nanti kalau sudah bertukar dia akan turun ke bawah terus-menerus. Dan yang bawahnya belum. Artinya apa? Nanti kalau active zone ini sudah makin ke bawah, itu artinya bahwa bagian atas sudah mengalami pertukaran semua. Dan kalau active zone itu sudah melewati batas bawah paling bawah, itu berarti sudah jenuh, ya. Maka biasanya akan diregenerasi sebelum active zone-nya sampai ke outlet, ya. Jadi bergerak terus sampai ke outlet, ya. Ini menggunakan prinsip plug flow,
alirannya, ya, reaktornya. Nah, itu. Nah, bagaimana menghitung? Itu sama dengan ketika kita belajar tentang absorpsi. Ya, rumusnya adalah delta itu dengan sekian rumus itu, silakan lihat lagi di absorpsi, sama saja. Bagaimana menghitung aplikasi panjang aktif zone of ion exchange? Itu saudara bisa melihat pada contoh problem berikut, ya, dan penyelesaiannya. Jadi secara prinsip itu harus dilihat dari percobaan breakthrough, ya. Breakthrough itu artinya kalau satu pencemar limbah sudah dimasukkan dalam satu tabung yang berisi resin, ketika awal dia akan terserap, tapi setelah sekian lama, pada menit keberapa dia akan, atau volume berapa, mulai turun pencemar itu apa adanya, ya. Artinya pengolahannya sudah melebihi kapasitas, itu namanya breakthrough. Jadi konsentrasi ketika keluar itu sama dengan konsentrasi ketika masuk, itu namanya breakthrough. Di dalam contoh eksperimen di sini menggunakan kolom 2,5 cm, kemudian densitas bednya 750 gram per meter kubik, ya. Kemudian konsentrasi awalnya 2,2 meg per liter, dan kapasitas ultimate pertukarannya adalah X per M 6,5 per gram. Diperoleh bahwa ketika konsentrasi 0,6 meg per liter, ya, itu ditemukan L-nya 1, ya, 0,8, 1,2 dan seterusnya, ya. Ini dari asalnya 2,2, ya. Nah, ketika volume itu sudah 2 liter, ternyata yang keluar itu sudah 2,1, artinya hampir mendekati sama dengan C0, ya. Nah, dari sini bisa kita lihat, pertama kita bisa melihat penampang luasnya dengan mengalihkan diameter, ya, dengan dari diameter itu, ya, sehingga ketemu 0,000449 meter kubik. Nah, kemudian konsentrasi dan volume percobaan itu bisa saudara olah, ya, sehingga mendekati rumus delta, ya. Nah, nanti setelah dihitung, saya cek lagi, ya, bahwa deltanya ketemu 1,2 mm. Ini artinya bahwa panjang bed yang aktif dalam pertukaran ini setebal 1,2 mm, ya. Jadi artinya seluruh yang aktif pertukaran, yang di atasnya ini sudah jenuh, yang di bawahnya ini bed resin yang masih bagus. Nah, di dalam pengolahan dan mendesain kolom, kita mesti bisa menghitung kuantitas dari resin yang diperlukan, ya. Secara prinsip, kuantitas resin yang diperlukan itu berkaitan dengan X per M. X per M itu ada kapasitas resinnya, kemudian Q, debit yang diolah, dan T itu waktu operasional, ya, atau T interval sebelum regenerasi. Artinya kalau T-in-nya 8 jam, itu artinya dioperasikan 16 jam, nanti di regenerasi 8 jam, dan seterusnya di sana, ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya dipengaruhi juga oleh jumlah kation yang dipertukarkan, arti konsentrasi dari WIS-nya, ya. Ini rumus empiris untuk pendekatan. Jadi secara prinsip kation bed mass, yaitu massa resin yang harus disediakan, adalah kation yang dipertukarkan kalikan Q kalikan T interval dibagi X per M. 1000/24 itu adalah konversi dari gram ke kilogram, ya. Dan 24 adalah konversi jam, ya, dalam satu hari. Nah, setelah kation bed mass, kita bisa juga menghitung kation bed volumenya, ya. Jadi kalau kation bed volume itu nanti dihubungkan dengan densitas dari resin. Jadi kalau masanya tahu densitasnya, maka kita bisa menghitung volumenya. Ditambah lagi dengan swelling. Swelling itu artinya ada pengembangan resin karena dia terendam oleh air. Sama dengan antara kation dengan anion, rumusnya hanya beda ionnya saja. Untuk lebih menambah pemahaman saudara,
maka di sini ada contoh juga untuk menentukan mass bed sama volume bed resin yang diperlukan dalam desain. Ya. Itu contoh, misalkan menggunakan bed exchanger 75 meter kubik air per hari diolah untuk menghilangkan hardness atau kesadahan, dan jarak antar regenerasi atau interval time regenerasinya 8 jam. Kalau raw waternya mengandung 400 mg per liter CaCO3, kemudian kapasitasnya ultimate, X per M ultimate-nya 1412,8 gram ekuivalen per meter kubik, ya. Kemudian asumsi bahwa densitas resinnya 70 gram per meter kubik, maka kita bisa menghitung massa resin yang diperlukan dan volume resin yang diperlukan. Untuk menyelesaikan hal tersebut, kita bisa membuat satu statement. Karena yang diolah adalah Ca2+, maka resinnya mesti harus menggunakan resin penukar kation. Ya. Kemudian yang kedua, yang penting juga di sana adalah swelling faktornya. Ya, biasanya digunakan 0,8. 0,7 sampai 0,9. Ya. Nah, menggunakan rumus-rumus yang ada tadi, kita bisa menghitung. Ya. Silakan dilihat perhitungannya, dicermati, dan kalau tidak jelas silakan dirujuk di buku Sensiro, ya, yang pernah saya kopikan filenya dan saya upload di seri ITS. Jadi untuk problem yang disebutkan sebelumnya tadi, untuk problem ini, kita dapat menghitung massa resin yang diperlukan adalah 51 kg dan volume bed, itu efektif volume resinnya nanti dalam tabung adalah 0,13 meter kubik. Hal penting kedua dalam operasional resin itu adalah berapa banyak regeneran yang harus disiapkan. Ya. Jadi regeneran ini digunakan untuk meregenerasi setelah resin itu jenuh dengan atau dianggap selesai satu siklus operasinya. Ya, jadi regeneran digunakan untuk menggantikan kembali ion-ion yang sudah tertangkap di resin, dikeluarkan diganti dengan ion ion yang lebih kecil seperti H+, Na+, agar nanti siap digunakan untuk mengolah limbah berikutnya. Ya. Jadi regeneran itu juga nanti kation regenerannya berkaitan dengan jumlah resin yang bisa ditangkap, kemudian R itu faktor regenerasi, dan Q debit pengolahan, dan T in, ya, interval regenerasi. Ya. Biasanya R itu antara 2, 3 atau 4. Satu contoh di sini ada menggunakan bed exchanger 2 seperti yang tadi, ya, tapi dengan Ca 80 mg per liter dan Mg 15 mg per liter di air limbahnya ada 2 ion. Kemudian resin sama, desnya sama, kita diminta menghitung berapa kalau menggunakan NaCl, berapa banyak NaCl yang harus digunakan untuk regenerasi dengan asumsi R-nya sama dengan 2. Menggunakan rumus yang ditampilkan tadi, maka kita bisa menghitung, tinggal dimasukkan di sana. Ya. Silakan dipelajari. Sama, kalau kurang jelas silakan lihat di buku Sensio. Maka diperlukan di sini hasil perhitungan 0,26 kg NaCl per interval regenerasi. Ya. Nah, karena penukar ion ini ada mengolah satu limbah, kemudian ditangkap, ditukar dengan ion lain, ya, maka pasti akan menghasilkan limbah berikutnya, ya, tapi biasanya lebih pekat, ya. Artinya kalau limbahnya tadi itu sekian meter kubik, setelah diolah dengan resin nanti limbah itu lebih pekat, tetapi volumenya lebih sedikit. Ya. Kita bisa menghitung, ya, seperti yang saya sampaikan, bahwa limbah itu dihasilkan dari proses regenerasi, kemudian dari backwash dan dari rinse.
kita bisa menggunakan rumus ini untuk menentukan jumlah wastewater production ya, dengan rumus-rumus yang ada ini. Ini satu contoh biar lebih mudah, sama dengan yang tadi. Jadi kalau menggunakan bed exchanger untuk mengolah air 7 meter kubik per hari, intervalnya 8 jam, kemudian CA-nya 80, MG-nya 15, ya, seperti soal sebelumnya. Hitung kira-kira berapa jumlah total volume rinse and backwash recruitment, ya, atau berapa banyak limbah yang dihasilkan dari proses ini. Jadi setelah dihitung itu ketemu 1,66 meter kubik ya. Ini artinya per 8 jam ya, karena regenerasinya tiap 8 jam. Jadi dari limbah 75 meter kubik per hari ya, dibagi 3, 25 jam, itu limbahnya dipekatkan menjadi 1,66 meter kubik dan harus diolah lebih lanjut. Untuk perhitungan lain silakan saudara cari di buku-buku yang lain ya, atau di referensi yang lain untuk menambah kedalaman pemahaman saudara. Ini adalah contoh lain ya, analisis air limbah mengandung CA, MG, Na, Cl, sulfat, nitrat dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau ingin kondisi diolah dengan resin, maka kita memerlukan resin itu berapa banyak ya. Atau kalau ini menentukan volume air berapa banyak bisa diolah tiap resin kalau resinnya sudah diketahui ya. Kapasitas resinnya adalah 1,2 ekuivalen per liter, maka nanti dapat diolah tiap liter resin itu bisa mengolah air berapa banyak ya. Ini contoh perhitungan, silakan dipelajari, dan ini sudah pernah disampaikan mungkin di kuliah-kuliah pendahuluan. Baik, itu saudara-saudara materi yang kita bahas pada pertemuan ini. Silakan saudara memperdalam di referensi yang lain, latihan soal dan sebagainya. Semoga tetap semangat. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.